Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mulai perjalanan tadi 19.20 dari Pasar Senen menuju Malang. Semoga kita diberikan kelancaran serta keselamatan dan diberikan keberkahan dari beliau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ini pemburu cuaca di Jakarta dan sekitarnya tuh hujan berkah ini berarti insya Allah sampai perjalanan berangkat dan pulang kembali di haul di Alhamdulillah benar-benar ini yang dua kalinya nih anak tarkot nih berangkat insya Allah tonton kita berangkat ya amin 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 mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman Tarzan Kota dari Pejaten sudah di kereta menuju Hall 5 Malam Final Sekutu Habib Abdullah bin Abdul Ghani doain teman-teman semoga selamat sampai tujuan. Hallnya saya dari kita diangkat kita semuanya kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau perjalanan menuju Hall Malang, hallnya 5 min. Sebelumnya melakukan kepala Muslim, lapan penyelenggara di Malang bin Fajir, sebelumnya melakukan kepala Muslim, lapan konstruktor, Habib Allah bin Abdul bin Ahmad bin Fajir. Mudah-mudahan kita semua selamat, keluarga kita sehat-sehat, kita semua berangkat sehat-sehat, dari berangkat sampai pulang. Doain mudah-mudahan kita semua kabul hajat, pulang bawa barokah buat diri kita pribadi dan buat keluarga kita, buat semua orang-orang yang dekat sama kita. Mudah-mudahan semuanya kabul hajat, insyaallah sehat walafiat. Amin. Khairan wa quwwatan wa afiat insyaallah kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mana Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sudah sampai Solo Jebres. Ya, paling sekitar 5 jam lagi. 5 jam lagi ya. Kurang lebih lah sampai Solo ya. Mudah-mudahan lancar ya. Kita udah sampai di stasiun Madiun, berarti tinggal beberapa stasiun lagi menuju Kota Malang, Blitar, Kepanjen, Kota Lama, baru ke Kota Malang baru. Oke. Selamat. Kita udah sampai Malang, perjalanan alhamdulillah aman, kita selamat sampai tujuan alhamdulillah. Mudah-mudahan acara berjalan lancar, hikmat, khusyuk. Mudah-mudahan nanti juga sampai selesai kita semua selamat, aman, sentosa, sampai kita pulang sampai di rumah insyaallah semuanya aman-aman selamat insyaallah. Kabul. Jempol dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini agenda kita ke ziarah makam yang mulia Imam Habib Qadir dan Abdul Baqi dan dipimpin Habib Hussein Bahar. Insyaallah perjalanan semua yang hadir insyaallah dapat barokah imamen, dapat nafkah imamen, semua pulang hajat-hajat kabul semua, diampuni dosa-dosa, amin ya rabbal alamin, insyaallah lancar semua, amin. Alhamdulillah sekian dari saya, sampai bertemu di makam Qasim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلهم باحترامه سيلقون حبلا من جهول وخطبه
والحبر عبد القدير العرف الذي أنار به المولى. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا شفينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Mohon izin kepada seluruh masyayikh, pada seluruh para habaib, wabil khusus kepada keluarga besar Al-Imamin, Al-Azimin, Al-Qutbain, Al-Fakir, untuk membacakan sekelumit manaqib Al-Imam Al-Habad Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fakir radhiyallahu anhu dan Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fakir radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dibacakannya manaqib-manaqib para awliya Allah bil khusus Al-Imam Al-Azimin, Al-Karimin, Al-Qutbain, kita segera mendapatkan barakah dari beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana ulama mengatakan inda dzikris salihin tanzilur rahmah, sebagaimana dituturkan para ulama ketika diingat dan disebut-sebut akan para salihin maka akan turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maha Guru Samahatul Ustaz Al-Imam Al-Habad Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fakir radhiyallahu anhu, Imam Ibnul Imam Ibnul Imam ila Imamil Anbiya wal Mursalin sallallahu alaihi wasallam, Al-Qutub Ibnul Qutub Ibnul Qutub ila awwal qutbin Sayyidatna Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahir di kota Hadramut tanggal 15 Safar 1316 Hijriah. Pada malam kelahiran beliau radhiyallahu anhu di kota Tarim, Al-Habib Al-Imam Syekhan As-Segaf radhiyallahu anhu bermimpi bertemu Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Oleh Sayyidi Syekh diberikan kepada beliau Al-Habib Al-Imam Syekhan As-Segaf sebuah mushaf kitab suci Al-Quranul Karim, seraya berkitah kepada beliau, "A'ti hadzal mushaf Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Faqih." Berikan mushaf ini kepada Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Faqih. Keesokan harinya Al-Habib Syekhan segera datang menemui Al-Habib Ahmad bin Faqih dan menceritakan mimpinya tadi. Menceritakan mimpi beliau tadi malam. Al-Habib Ahmad berkata, tadi malam saya dikaruniakan Allah seorang cahaya mata laki-laki. Kalau begitu akan saya beri nama Abdul Qadir, tafahulan dan tabarukan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Begitu berkah bayi tertua ini tumbuh membesar dalam tarbiyah dan didikan sempurna. Di saat usia beliau 14 tahun, beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fakir radhiyallahu anhu sudah memperoleh ijazah ilmu agama dan amaliyah dari guru beliau Al-Imam Al-Habib Al-Qutub Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu. Yang saat ditanya tentang hal itu, beliau menyatakan, hadzal walad bayaqa lahu sya'nun 'azimun fi Jawa. Ini anak akan memperoleh kedudukan dan keadaan yang besar dan yang hebat di tanah Jawa. Setelah itu beliau berhijrah dari kota Tarim ke kota Seoul, kota Mekah, Madinah dan beberapa kota lainnya, hinggalah ke Indonesia yang menjadi destinasi hijrah terakhir beliau. Rihlah dakwah beliau radhiyallahu anhu berakhir di kota Malang ini, di mana pada tanggal 12 Rabiul Awal 1364 Hijriah bersamaan dengan 13 Februari 1945 Masehi, 6 bulan sebelum proklamasi Indonesia, beliau radhiyallahu anhu Al-Habibul Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fakir radhiyallahu anhu mendirikan pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah yang pada awalnya berlokasi di Jalan Embong Arab, akan akhirnya berpindah lokasinya ke Jalan Aries Benandar ini. Hidup beliau senantiasa berhias akhlak mulia. Pernah diceritakan, sewaktu masih belajar, beliau dipukul oleh salah seorang guru beliau atas satu kesilapan yang bukan kesilapan beliau sebenarnya.
Dan ketika sang guru sadar akan kesalahannya, sang guru memohon maaf kepada beliau yang ketika dipukul tidak bergerak, apalagi melawan sedikit pun. Ketika sang guru memohon maaf kepada beliau, beliau berkata, "Lau darabtum wajhi bin na'li ma taharrakat li sya'ratun bal afrahu ajidu minhu ladzatan kaifala wa darbul habib ladzin." Andaikan Tuhan gurumu mukul wajah hamba dengan sandal sekalipun, sehelai bulu dan rambut pun tidak akan bergerak, tidak akan bergeming dari tubuh hamba. Bahkan hamba akan sangat gembira dan bahagia. Hamba akan merasakan nikmat luar biasa. Betapa tidak pukulan dari kekasih nikmat dan lezat akan terasa. Hadirin rahimakumullah, kalau ada ulama yang keliru dalam fatwanya, beliau al-Imam Al-Qutub Al-Habar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu anhu dengan sangat hormat akan menegur dengan penuh hikmah tanpa menjatuhkan ketinggian dan kemuliaan ulama tersebut, seperti dengan cara membacakan sebuah kitab yang berisikan jawaban atau fatwa yang sebenarnya di hadapan ulama tersebut, sehingga si ulama itu sendirinya menyadari dari kekeliruan fatwanya. Sewaktu beliau di Indonesia, di Surabaya, beliau pernah berkhidmah mengajar di Madrasah Al-Khairiyah Surabaya. Beliau Al-Habibul Imam Al-Qutub Al-Habar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu anhu di situ pernah jatuh sakit dan tidak dapat mengajar selama seminggu. Di awal bulan seperti biasanya, mudir madrasah memberikan kepada beliau gaji penuh, meskipun beliau tidak hadir mengajar selama 1 minggu. Namun beliau radhiyallahu anhu enggan menerima gaji secara penuh tanpa potongan untuk 7 hari selama beliau sakit itu. Ketika mudir madrasah bersikeras untuk tetap memberikan beliau gaji penuh tanpa potongan sedikit pun, beliau radhiyallahu anhu berkata, "In lam taqta'ha fa ana waqif." Kalau bapak tidak potong gaji saya memilih untuk berhenti. Pernah almarhum al-maghfurlah sahibul hal al-hadrah menuturkan sebagai sebuah dhamanah, sebagai seorang yang sangat tinggi kepercayaannya dan husnudzannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau mendoakan murid itu boleh sampai berjam-jam, walau mengajarnya cuma sedikit, cuma sebentar, tapi mendoakan untuk muridnya bisa berjam-jam dengan keyakinan yang amat tinggi kepada janji Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Beliau mengatakan, haula'il ladzina yata'allamuna 'indi in lam yakunu ulama'a yakunu aghniya'a. Mereka yang belajar di sisiku ini, mereka yang belajar denganku ini, kalau tidak Allah pilih jadi ulama, Allah akan pilih jadi aghnia, orang-orang kaya yang dermawan, yang membantu agama Allah dengan harta bendanya. Beliau tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Hadirin hadirat rahimakumullah, bahkan ketika di rumah sakit pun, sekalipun di akhir hayat beliau, masih lagi diriwayatkan beliau mengerjakan salat fardu berjamaah. Sehingga hari Senin 21 Jumadil Awal, hari Senin 21 Jumadil Akhir 1382 Hijriah, 19 November 1962 Masehi, di usia 66 tahun beliau pergi menghadap Ilahi dengan penuh kemuliaan radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi amin. Tongkat kepemimpinan pesantren Darul Hadis Al-Baqiyah di Ahlus Sunnah wal Jamaah diambil pula oleh khalifah beliau, Samahatul Ustaz Al-Hafidh Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu anhu, yang lahir di kota Surabaya pada tanggal 12 Rabiul Awal 1355 Hijriah. Walakin usallim nafsa minhu binajlihi khalifatihi rabbahu thumma anabahu. Diriwayatkan bahwa sebelum kelahiran beliau, Al-Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu anhu bersama Al-Imam Al-Arifillah Al-Qutub Al-Habib Ja'far bin Syed As-Segaf telah berziarah ke Makkah, ke makam Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Di sana beliau Al-Imam Al-Habar
telah bertawassul dengan baginda Rasulullah SAW agar dikaruniakan Allah seorang putra yang kuat ingatannya, yang akan menjadi ulama besar, ahli hadis, wali Allah yang menyandang pangkat tertinggi di zamannya. Lalu beliau radhiyallahu anhu dan Al-Habib Ja'far bin Sulaiman Segaf radhiyallahu anhu sama-sama mendengar suara dari dalam makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "U'tid, hajatmu pasti dianugerahkan Allah, telah dikabulkan Allah." Maka ternyata doa dan impian beliau dikabulkan Allah dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di malam kelahiran yang mulia Al-Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Mustad Al-Qutub Al-Habib Dr. Sayyid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu anhu, ibunda beliau radhiyallahu anha bermimpi melihat bulan jatuh ke bumi di bawah asuhan dan didikan ayahanda dan guru tunggal beliau radhiyallahu anhu Al-Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih tumbuh membesar dengan sempurna hingga di usia 7 tahun beliau sudah menghafal seluruh Al-Quran. Sangat giat beliau, sangat giat belajar tanpa kenal jenuh dan lelah, sehingga di usia yang muda remaja telah hafal kitab-kitab hadis seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan lainnya dari Ummahatus Sitt. Juga kitab-kitab fikih, tasawuf dan selainnya dari kitab-kitab 4 madhab. Bahkan sebelum menjelang usia balik diriwayatkan beliau Imam Al-Hafidh Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu anhu bermimpi bertemu kakek beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan didoakan oleh kakeknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni as'aluka an tu'tiyahu fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin." Ya Allah, doa ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus untuk cucunda yang tercinta. Aku mohon kepadamu ya Allah agar kau karuniakan, kau anugerahkan cucuku ini fahman nabiyyin, kemahaman para nabi, wa hifdzal mursalin, kekuatan hafalan para rasul. Dan setelah peristiwa itu beliau Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Ad-Duktur Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu anhu, setelah kejadian ini, setelah mimpi ini, beliau radhiyallahu anhu kalau mendengar atau membaca suatu kitab pasti akan langsung hafal dan memahaminya. Di usia beliau 13 tahun telah dibukakan hijab-hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasyaf yang luar biasa. Beliau radhiyallahu anhu senantiasa mendampingi dan belajar kepada ayahandanya guru tunggal beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih hingga hatam kitab Ihya Ulumuddin 40 kali hatam, menguasai berbagai bidang dan fak-fak ilmu agama yang disebut sebagai mutafannin. Giat berdakwah dengan lisan dan tulisan hingga dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar dan gelar profesor dari Universitas Lucknow dan di India dan Universitas Lahore di Pakistan. Hadirin hadirat rahimakumullah, majlis ta'lim beliau Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Ad-Duktur Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu anhu penuh dengan tangisan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga ramai orang-orang yang kafir memeluk Islam, yang ahli maksiat taubat dari maksiat-maksiatnya. Kemana saja beliau pergi pasti akan berdakwah dan menyampaikan dan menyebarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Hingga ayahanda beliau berkata kepada beliau, "Anta tabibun dawwarun bitibbih." Engkau ini dokter yang berkeliling mengobati orang-orang dengan ilmumu. Sehingga beliau dijemput Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 30 November 1991 Masehi, siang hari Sabtu 23 Jumadil Awal 1412 Hijriah, dan dimakamkan bersanding di samping pusara ayahanda beliau tercinta dan pendahulu beliau. Bertemu zat yang amat dicintainya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kemuliaan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim
واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.